Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi penilaian akhir tahun pelajaran IPA kelas 8. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah. Diulang sekali lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan massa benda, B. Gaya tekan dan gaya gravitasi, C. Luas bidang tekan dan gaya tekan, atau D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah N. A. 2000 Newton, B. 4000 Newton, C. 5000 Newton, atau D. 8000 Newton. Oke, dari soal ini kita ketahui bahwa A1 sama dengan 20 cm persegi atau sama dengan 20 per 10.000 meter persegi. Dan A2 sama dengan 50 cm persegi atau sama dengan 50 per 10.000 meter persegi. Diketahui juga dari soal tadi gaya 2 sama dengan 20.000 Newton. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Yang ditanya adalah F1. Kita ketahui bahwa hukum Pascal 1 P1 sama dengan P2. Sehingga P1 adalah F1 dibagi per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. F1 dibagi A1 sama dengan 20.000 dibagi 50 per 10.000. 20.000 dibagi 50 per 10.000 sama dengan 4 juta. Jadi F1 per A1 sama dengan 4 juta. Yang ditanya adalah F1. Berapa F1? Maka F1 sama dengan 4 juta dikali dengan A1. A1-nya berapa? A1-nya adalah 20 per 10.000. Sehingga F1 sama dengan 4 juta dikali 20 per 10.000. Kita coret 10.000. Dan 4 jutanya menjadi 400. Sehingga 400 dikali dengan 20 sama dengan 8.000. Dari sini kita dapat bahwa F1 sama dengan 8.000 Newton. Dan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah. Diulang sekali lagi, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Dan jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Soal nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air adalah 10.000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Yang ditanya besar tekanan hidrostatisnya adalah Newton per meter persegi. A. 3.000 Newton per meter persegi, B. 30.000, C. 40.000, atau D. 50.000. Dan untuk menjawabnya kita ketahui bahwa H. Kedalaman air adalah 3 meter. Kemudian Ru sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram. Yang ditanya adalah pH. Jawab pH sama dengan Ru dikali gravitasi dikali H. Ru-nya 1000 dikali gravitasinya 10, H-nya kedalamannya 3, maka didapatlah 30.000. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Soal nomor 5. Sebuah derum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh derum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh derum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat derum lebih kecil daripada massa jenis air. Atau D. Massa jenis bahan pembuat derum lebih besar daripada massa jenis air. Dan jawaban yang tepat adalah A. Massa jenis seluruh derum lebih kecil daripada massa jenis air. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Pada ketinggian 7.000 tekanannya adalah 6. Pada ketinggian 5.000 tekanannya meningkat jadi 26. Pada ketinggian 3.000 tekanannya meningkat jadi 46. Pada ketinggian 1.000 tekanan meningkat menjadi 66. Ketika di permukaan laut maka tekanannya menjadi 76. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. B. Semakin rendah tempat maka tekanan udaranya terhambat. C. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar. Atau D. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Dan jawaban yang tepat adalah D. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Soal nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah. Diulang sekali lagi, teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah A. Hidrometer, B. Jembatan ponton, D. Balon udara, C. Balon udara, atau D. Dongkrak mobil. Dan jawaban yang tepat adalah D. Dongkrak mobil. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah pegas. Yang pertama beratnya 50. Ada dua buah pegas, ada dua buah benda yang digantung pada pegas. Pada yang pertama, ketika di atas permukaan air 50 Newton. Kemudian setelah benda tersebut berada dalam air menjadi 45 Newton. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik Newton. A5, B25, C45 atau D50. Dan jawaban yang tepat adalah A5 Newton. Dari mana 50 dikurang 45? Soal nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang menjadi meningkat. B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Atau D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Dan jawaban yang tepat adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Soal nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum A. Pascal, B. Archimedes, C. Boyle, atau D. Newton. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pascal. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan. Diulang sekali lagi, berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru, B. Sebagai tempat permukaan gas oksigen dan gas karbon dioksida, C. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru, atau D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Dan jawaban yang tepat adalah B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru,
B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. C. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. Atau D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Dan jawaban yang tepat adalah B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Soal nomor 12. Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah A. Silia, B. Tonsil, C. Epiglotis, atau D. Pita suara. Dan jawaban yang tepat adalah C. Epiglotis. Soal nomor 13. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah A. Alveolus, B. Bronchiolus, C. Bronchus, atau D. Laring. Dan jawaban yang tepat adalah A. Alveolus. Soal nomor 14. Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah A. Pleura, B. Alveolus, C. Diafragma, atau D. Lobus paru-paru. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pleura. Soal nomor 15. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah A. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Atau D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Dan jawaban yang tepat adalah D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Soal nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Aktivitas tubuh, atau D. Suhu lingkungan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Suhu lingkungan. Soal nomor 17. Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? A. 500 ml, B. 1000 ml, C. 1500 ml, atau D. 2000 ml. Dan jawaban yang tepat adalah B. 1000 ml. Soal nomor 18. Apakah kelainan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? A. Asma, B. Asfiksi, C. Influenza, atau D. Bronkitis. Dan jawaban yang tepat adalah A. Asma. Soal nomor 19. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, atau D. Kanker paru-paru. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pneumonia. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah A. Tidak merokok, B. Berolahraga di malam hari, C. Duduk di dekat perokok aktif, atau D. Saling bertukar masker yang sudah digunakan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Tidak merokok. Soal nomor 21. Berikut ini yang tidak termasuk alat ekresi adalah A. Hati, B. Kulit, C. Ginjal, atau D. Usus besar. Dan jawaban yang tepat adalah D. Usus besar. Soal nomor 22. Pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia adalah A. Ginjal menghasilkan urin, B. Kulit menghasilkan keringat, C. Pankreas menghasilkan enzim amilase, atau D. Bagian kulit yang berperan sebagai alat ekresi adalah kelenjar keringat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pankreas menghasilkan enzim amilase. Soal nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, atau D4.
Dan jawaban yang tepat adalah C, 3. Soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah A1, B2, C3, atau D4. Dan jawaban yang tepat adalah A1. Soal nomor 25. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi. A. Glukosa, B. Asam amino, C. Sel darah merah, atau D. Garam-garam mineral. Dan jawaban yang tepat adalah C. Sel darah merah. Soal nomor 26. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A. Urea dan uap air, B. Garam dapur dan air, C. Asam amino dan amonia, atau D. Karbon dioksida dan uap air. Dan jawaban yang tepat adalah D. Karbon dioksida dan uap air. Soal nomor 27. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah A. Urea, B. Glukosa, C. Bilirubin, D. Getah empedu. Dan jawaban yang tepat adalah B. Glukosa. Soal nomor 28. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena A. Melindungi tubuh dari kuman, B. Mempunyai kelenjar keringat, C. Mempunyai ujung saraf reseptor, atau D. Melindungi tubuh dari cahaya matahari. Dan jawaban yang tepat adalah B. Mempunyai kelenjar keringat. Soal nomor 29. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan A. Nefritis, B. Hematuria, C. Hidronefrosis, atau D. Diabetes insipidus. Dan jawaban yang tepat adalah B. Hematuria. Soal nomor 30. Bila kadar glukosa dalam urin 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita A. Gagal ginjal, B. Penyakit diabetes mellitus, C. Penyakit diabetes insipidus, atau D. Peradangan kandung kemih. Dan jawaban yang tepat adalah B. Penyakit diabetes mellitus. Soal nomor 31. Perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran eustasius, dan saluran setengah lingkaran ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf A, P, S, dan R, B, P, R, dan T, C, R, S, dan T, atau D, P, S, dan T. Dan jawaban yang tepat adalah C. R, S, dan T. Soal nomor 32. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah A. Dapat bernafas lega, B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar, C. Suara dapat masuk ke rongga mulut, atau D. Gelombang suara keras terpecah masuk ke dalam tubuh. Dan jawaban yang tepat adalah B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Soal nomor 33. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. A. Daun telinga, B. Saluran telinga, C. Gendang telinga. Diulang. Soal nomor 33. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. 1. Daun telinga, 2. Saluran telinga, 3. Gendang telinga, 4. Tulang sanggurdi, 5. Tulang landasan, 6. Tulang martil, 7. Koklea, 8. Saraf pendengaran. Setelah gelombang bunyi sampai pada telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur bernomor A 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8,
B 1 2 3 4 5 6 7 8, C 1 2 3 6 4 5 7 8, atau D 1 2 3 5 4 6 7 8. Dan jawaban yang tepat adalah A 1 2 3 6 5 4 7 8. Daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, baru saraf koklea, kemudian saraf pendengaran. Soal nomor 34. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah titik-titik sekon A 1,5, B 0,33, C 0,25, atau D 0,15. Oke, masuk pembahasannya. Diketahui waktu tempuh atau T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Banyak getaran N sama dengan 40. Yang ditanya adalah periode getaran atau T. T rumusnya adalah waktu tempuh dibagi banyak getaran. Waktu tempuhnya 60 dibagi dengan 40 sama dengan 1,5. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 35. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah A. Frekuensinya, B. Amplitudonya, C. Arah rambatnya, atau D. Panjang gelombang. Dan jawaban yang tepat adalah C. Arah rambatnya.